hari ini, terutama untuk seperti kayak bantuan Palestina itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi hari ini itu adalah acara Grand Iftar Indonesia untuk Palestina yang digelar oleh Friends of Palestine Indonesia, bertempat di Martin Cafe Kemang Jakarta. Jadi ini merupakan ya pastinya acara bukber bersama dan juga ada silaturahmi lintas profesi sih kalau aku lihat, jadi dari mulai politisi, terus artis, influencer, semuanya berkumpul hari ini dengan semangat dan interest yang sama, yaitu perjuangan dan juga kemerdekaan untuk Palestina. Jadi hari ini tuh merupakan supporter Palestina semua gitu. Jadi perwakilan dari Indonesia dan juga ada dari Malaysia juga. Dan nyambung juga dengan brand yang Kak Ciki punya nih, Cikiko ya, itu brand adik aku. Ya. Itu apa sih Kak? Kebetulan Ciki nggak datang hari ini karena dia sedang ada acara, jadi diwakili oleh Dela dan Ayah gitu. Tapi Ciki juga punya brand Cikiko yang juga konsisten menyuarakan Palestina lewat koleksi-koleksinya. Jadi dia ada Palestine Series gitu, yang nanti hasil dari penjualannya juga insya Allah ada sebagian yang didonasikan untuk Palestina juga. Jadi maksudnya bentuk perjuangan tuh banyak banget teman-teman, bisa dari menjual barang-barang bertema Palestina, membeli barang-barang mereka yang dilelang maupun dijual gitu, ataupun ya kita berkarya lewat ability yang kita bisa, lewat musik, lewat film gitu yang menyuarakan hak-hak saudara-saudara kita di sana gitu. Dan seperti apa maksudnya sampai mensupport untuk Palestina, sampai brand sendiri, nggak apa-apa lah untuk brand sendiri untuk membantu saudara kita itu udah berjalan berapa lama sih, kalau udah tahu kan? Oh, kalau itu Cikiko itu kan lebih ke Ciki ya, tapi setahu aku dia emang udah semenjak isu ini memanas gitu, baik aku maupun Ciki juga kita sudah memberikan perhatian lebih gitu untuk perjuangan mereka gitu. Nah, adik aku Ciki ya, karena dia punya brand Cikiko, dia beberapa tahun terakhir ini ya konsisten menyuarakan lewat karyanya, lewat brandnya. Sementara ya aku sama Ciki dan juga teman-teman yang lain juga kita berkolaborasi bikin lagu judulnya Tanah Para Nabi, yang merupakan kolaborasi dari 20 musisi dan 20 influencer. Jadi kita juga punya lagu Enter for Palestine namanya Tanah Para Nabi. Kak, total udah tahu udah berapa yang udah untuk dikirim ke Palestina dari awal Cikiko ada sampai sekarang mungkin? Kalau Cikiko itu harus tanya sama Cikinya langsung. Aku soalnya aku kan Bella kan, aku Bella Fauzi itu kakaknya. Jadi kalau misalnya untuk berapa banyak jumlah donasinya aku kurang tahu. Tapi yang jelas baik Bella maupun Ciki kita berdua udah sama-sama ya cukup lama lah konsisten bersuara untuk Palestina dengan kemampuan yang kita bisa. Gitu. Dan nggak cuma kita doang, banyak juga teman-teman influencer, artis dan politisi gitu ya yang juga perjuangannya lebih hebat. Bahkan adik saya juga kemarin sama teman-temannya barusan ke Jordan, ke tempat pengungsian Palestina untuk langsung menyalurkan bantuan dari Indonesia ke sana. Jadi adik saya udah sampai ke Jordan untuk ke tempat pengungsian Palestina di sana. Jadi saya kalau aku pribadi sih aku belum apa-apa lah, karena yang lain teman-teman lain perjuangannya banyak lebih hebat dari saya. Kak, di momen Ramadan mungkin sibuk-sibuk tapi menyempatkan waktu untuk buat sama ayah juga, itu seperti apa? Oh iya, kalau misalnya sama ayah, kalau setiap ada waktu justru malah yang diutamakan keluarga. Jadi ya ini juga momen karena aku juga Ciki lagi nggak bisa, jadi kita berdua yang datang. Ini juga sekalian ya momen quality time lah, biar ayah nggak sendiri gitu. Jadi kan kalau ketemu ini kan banyak orang bersosialisasi, jadi kita juga bisa bersilaturahmi juga. Kak, mau ada sedikit tentang mempunyai musola di dalam rumah ini seperti apa sih? Maksudnya udah dari awal bikin, udah ada musola atau seperti apa sih Kak? Oh, kalau musola di rumah itu udah lama sih, dari saya kecil, karena kebetulan kita juga setiap bulan puasa atau setiap ada kesempatan kita suka sholat bareng, sholat tarawih berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Jadi itu emang udah kegiatan yang biasa dilakukan di keluarga gitu. Tapi itu keinginan papa atau mau orang tua dari awal memang sudah, ya alhamdulillah ada musola di rumah gitu. Ya intinya sih niatnya buat beribadah sih, bukan buat, ya kita kan pengen punya tempat yang nyaman untuk beribadah, jadi biar lebih maksimal ibadahnya gitu aja sebenarnya. Dan juga pasti lebih sering ya kalau biar lebih sering, biar lebih rajin, biar lebih optimal ibadahnya, tujuannya itu. Berarti kalau untuk musola sendiri dia kan di dalam rumah, mungkin ada space sendiri apa dalam rumah langsung? Kebetulan di halaman belakang kita ada musola,
Tapi ya kalaupun mau sholat di tempat lain kayak di kamar gitu juga bisa kan. Sebenarnya kan sholat asal tempatnya bersih dan layak kan bisa di mana aja kan setahu aku. Mungkin keinginan keluarga pengen mempunyai musola dalam rumah karena agar selalu sholat berjamaah itu seperti apa sih Kak? Keinginan keluarga mungkin pengen musola ada di dalam rumah agar bisa selalu sholat berjamaah bareng keluarga besar atau seperti apa? Oh iya, kan tadi aku udah jelasin karena di keluarga, kalau keluarga besar atau kita keluarga inti lagi kumpul, kalau ada waktu kita memang selalu menyempatkan sholat berjamaah. Jadi karena emang kebiasaan itu udah ada dari aku kecil, kalau keluarga besar kumpul kita suka sholat berjamaah. Makanya punya musola tuh ya sangat membantu sekali karena itu bisa menjadi ruang kumpul kita untuk beribadah juga sebenarnya. Untuk desain mungkin dari papa atau mama kalau desain musola? Desain dari ibu dan ayah juga. Dan sampai sekarang maksudnya alhamdulillah tuh terus berjalan kalau untuk sholat jemaah. Oh iya kita masih sholat. Iya dong, kalau misalnya punya musola kan punya fasilitas harus dimanfaatkan untuk ibadah. Kak terakhir kan mau update soal sekarang kan lagi kalau ada unik nih kalau sahur bangunin sahur mungkin kakak biasanya pernah ngalamin bangunin sahur kan di komplek? Oh kalau saya kebetulan kalau kalian komplek bangunin sahur nggak pernah. Itu pun juga pernah waktu itu saya telat sahur ya, karena alarmnya nggak nyala, jadi saya ngandalin alarm aja sih sama ngandelin siapa yang bangun duluan aja, jadi saling ngebangunin gitu. Tapi kalau untuk melihat langsung kayak keliling orang anak-anak. Kalau misalnya keliling, aku ya pernah ya paling kayak di tetangga di belakang kan, kebetulan kan rumahku dekat kampung Betawi ya. Nah itu masih ada tuh kayaknya tradisi kayak keliling dari rumah ke rumah bangun-bangunin gitu. Ada nih kompleks aku juga pernah ada, cuman aku nggak pernah ikutan keliling aja. Tapi itu kayak aku ngeliatnya seru banget sih, dan cuman ada only on Ramadan month. Jadi kayak itu momen-momen kayak gitu tuh spesial sih karena khas banget di bulan Ramadan. Mungkin pas tahu pernah ada pengen ikut langsung bangunin sahur atau seperti apa sih Kak? Kebetulan aku kalau bangunin sahur yang bareng-bareng keliling komplek itu nggak pernah gitu. Cuman kayak kalau dulu waktu kecil keliling daerah, kan rumah aku di Bintaro kan, jadi kayak keliling naik truk Bintaro pas malam takbiran gitu. Waktu kecil tuh aku pernah keliling kayak orang lagi buku-buku beduk, terus aku kayak jalan-jalan keliling, naik mobil sama saudara-saudaraku waktu masih kecil tuh aku ingat banget aku pernah kayak gitu. Tapi pas malam takbiran, bukan pas bangunin sahur. Beda, cuman aku yakin sama serunya sih, karena kan itu kan suasananya. Mungkin waktu itu kakak mengalami hal itu mungkin pakai ember atau galon kan unik-unik tuh biasanya. Enggak sih, aku nggak pernah pakai ember atau galon. Kalau aku waktu itu keliling malam takbiran waktu masih kecil ya, seingat aku kayak pakai mobil gitu. Aku nggak tahu mobil bak apa mobil apa. Pokoknya bukan mobil bak juga sih. Pokoknya kayak intinya kita kayak rame-rame aja gitu keliling, terus kayak melihat orang suasana kan mukul beduk apa segala macam di jalan-jalan tuh kayak ya atraksinya rame gitu. Kadang kan zaman dulu sama zaman sekarang beda ya rasanya, tapi ya jelas setiap tahun tuh momen Ramadan selalu ngangenin sih, dan kayak selalu pengen semoga ini nggak jadi Ramadan terakhir kita gitu. Terima kasih banyak. Sama kakak.